Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak, ibu-ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pagi hari ini Allah mudahkan langkah kita menghadiri majlis ilmu yang insyaallah dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian pagi hari ini hari-hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kemarin kaum muslimin memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang perlu kita pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan wafat di hari yang sama. Beliau lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau wafat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya di tahun 571 karena belum ada tahun Hijrah. Kemudian beliau wafat di tahun 11 Hijrah. Jadi tepat di usia 63 tahun. Kalau biasanya peringatan Maulid membahas tentang hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya untuk mengingatkan kita kepada baginda Rasulullah SAW, maka pagi hari ini sengaja saya memilih tema hari-hari terakhir Rasulullah SAW, di mana hari-hari itu adalah hari yang paling berat yang dirasakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat dalam artian secara kejiwaan beliau merasa berat karena akan meninggalkan umatnya, sahabat-sahabatnya. Beliau juga merasa berat karena beliau sudah diberitahu bagaimana umatnya sepeninggal beliau akan mengalami cobaan dan ujian yang sangat berat. Di samping itu juga beliau merasa berat karena berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Maka ada beberapa imam, beberapa khatib yang menyebut hari-hari terakhir beliau adalah hari yang penuh dengan derayan air mata. Tears of the Prophet. Kita mulai. Laqad ja'akum min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu,
sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Apa yang saya sampaikan tadi itu adalah kenyataan bahwa Nabi itu sangat besar prihatinnya kepada kita umatnya. Lebih-lebih umatnya yang akan datang di akhir zaman. Dalam hadis sahih disebutkan, beliau setiap malam, hampir setiap malam beliau membaca ayat ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat yang bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam mengadukan kepada Allah tentang umatnya yang ditinggal beliau kemudian menyembah beliau. Ya kan? Nabi Isa diangkat, umatnya malah menyembah beliau sebagai Tuhan. Ya. Nabi Isa dalam surah Al-Maidah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Alhamdulillah. Itu di sebelah kanan bawah. In tu'adzibhum, setelah Nabi Isa melaporkan, ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada umatku kecuali yang kau perintahkan. Sama sekali aku tidak pernah memerintahkan kecuali untuk menyembahmu saja. Lalu ketika aku tinggalkan mereka menyembahku, saya datang. In tu'adzibhum, jika engkau ya Allah akan mengadab umatku ini, fa innahum ibaduk, mereka adalah hamba-Mu. Engkau berkuasa atas mereka. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ucapan Nabi Isa itu disebutkan dalam Al-Quran, dan setiap malam Nabi Muhammad membaca ayat itu diulang-ulang berpuluh-puluh kali dalam satu rakaat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Saking prihatinnya dengan umatnya. Lalu setelah selesai salam, beliau langsung mengangkat tangannya, Allahumma ummati ummati. Ucapan yang tidak pernah beliau lupa di akhir hayatnya. Jadi beliau setiap malam itu prihatin dengan nasib kita. Maka beliau minta jaminan kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu setengah surga itu diisi umatku. Jadi Nabi sudah pesan setengah surga buat umatku. Ya. Maka pada beberapa kajian yang lalu saya sampaikan, mengapa kita wajib mencintai Rasulullah SAW? Ada 3 sebab. Yang pertama, karena Allah sangat mencintai beliau. Yang kedua, karena Rasulullah sangat mencintai kita. Yang ketiga, karena mencintai beliau adalah syarat masuk surga. Ya. Ini salah satu bukti kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah SAW ada di ayat ini. Allah sendiri bersaksi, sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari bangsamu, dari kaummu, dari sukumu. Sangat berat terasa beban penderitaanmu. Dan Nabi ternyata tidak mengatakan faqrah sya'alikum. Saya tidak takut, tidak khawatir kalian itu kena miskin. Yang aku takutkan kalian justru dihamparkan dunia, lalu kalian berebut, kalian lupa dengan akhirat.
Itu penderitaan, sementara kita mengartikan kebahagiaannya. Nah, beliau setiap sholat meminta untuk kita agar diampuni dosa kita. Bahkan dalam sebuah hadis sahih beliau bersabda, semua nabi oleh Allah diberi satu kesempatan untuk berdoa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Dan semua nabi telah memintanya di dunia, kecuali aku. Aku menunda untuk tidak memintanya di dunia, akan aku minta di akhirat untuk umatku. Itulah yang disebut dengan syafaat uzma. Apa bentuk doanya? Ya Allah, masukkanlah ke dalam surga seluruh umatku yang melakukan dosa besar, yang muslim masih memiliki syahadat tapi mencuri, merampok, korupsi, berzina, minum khamr, itu semua diangkat bersama oleh Rasulullah dengan satu doanya. Ya Allah, angkatlah dari api neraka seluruh umatku yang pernah melakukan dosa besar. Jadi saking mikirnya kepada umatnya, beliau tunda doa ini, syafaatan li ummati, sebagai bentuk syafaat pertolongan untuk umatku. Baru setelah itu beliau meminta. Rupanya setelah semua yang memiliki dosa besar diangkat oleh Rasulullah, Rasulullah masih melihat umatnya di neraka. Beliau menghadap Allah lagi, lalu tersungkur di bawah arsy-Nya, berdoa, bertahmid, bertasbih. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' syaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepala, mintalah pasti aku beri. Mintalah syafaat, akan aku beri syafaat. Lalu Nabi meminta, ya Allah, keluarkanlah dari api neraka umatku yang masih memiliki iman sebiji sawi, sebiji gandum, sebiji jagung. Lalu Allah perintahkan, angkatlah wahai malaikat umatnya Muhammad, umatnya Nabi Muhammad yang masih memiliki iman sebiji jagung. Seluruhnya diangkat. Nabi masih belum puas, masih ada umatku ya Allah. Lalu Nabi balik lagi ke arsy Allah, tersungkur sujud meminta syafaat. Lalu Nabi diberikan izin, lalu mengatakan, ya Allah, angkatlah dari neraka umatku yang masih ada iman sebiji sawi. Saya sudah sering menyampaikan, para ulama menyebut iman sebiji sawi itu seperti seseorang yang sedang minum atau makan, kemudian lewatlah seekor semut. Nah, semut itu nggak dibunuh, disingkirkan. Itu amal yang nilainya sebiji sawi. Itu bisa masuk surga karena pertolongan Rasulullah SAW. Rupanya Nabi sesudah semua yang punya iman sebiji sawi diangkat, beliau masih nyari lagi. Ya Allah, masih ada umatku yang di neraka. Lalu Nabi menghadap Allah lagi, lalu diizinkan untuk memberi syafaat. Ya Allah, berikanlah syafaat, angkatlah dari neraka umatku yang masih punya iman lebih kecil dari biji sawi. Kira-kira apa? Kalau menyelamatkan semut saja itu masih diangkat, kira-kira iman lebih kecil dari biji sawi apa? Diangkat. Maka kemudian Allah Ta'ala mengetahui ini pasti Muhammad masih balik lagi, minta lagi.
Karena beliau tidak rela, tidak mau ada umatnya yang masih di neraka. Maka Allah berfirman, ya Muhammad, angkatlah, selamatkanlah dari api neraka umatku yang tidak punya amal, kecuali umatmu yang tidak punya amal, kecuali la ilaha illallah. Bayangkan Nabi sampai seperti itu memperjuangkan nasib kita untuk masuk surga, ya. Dan di akhir ayat inilah maka saya sebutkan Allah bersaksi itu sangat berat terasa, ya. Bagaimana Nabi tersungkur di bawah arsy itu berat, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ringan, ya. Lalu beliau selamatkan umatnya semua. Dan atas itu Allah bersaksi. Ini firman Allah. Seakan-akan Allah mengatakan, sungguh aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul yang sangat perhatian pada umatnya. Dan itu terjadi di saat semua Nabi hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hadisnya panjang, riwayat Al-Bukhari, ketika manusia berbondong-bondong mencari syafaat, mereka menemui Nabi Adam. Adam mengatakan, nafsi, nafsi, aku nggak bisa menolong kecuali diriku. Pergilah kepada Nuh. Nuh juga begitu, aku nggak bisa menyelamatkan kecuali diriku. Bahkan anakku saja aku tidak bisa. Berdekat pergilah ke Ibrahim. Ibrahim mengatakan nafsi, nafsi. Pergilah kepada Musa. Musa juga demikian, nafsi, nafsi. Aku hanya bisa menyelamatkan diriku. Pergilah ke Isa. Isa jawabannya sama. Lalu Isa mengatakan, pergilah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kalian. Lalu manusia berbondong-bondong menemui Nabi SAW, meminta syafaat dari beliau, dan beliau mengatakan, ana laha, ya, aku yang akan memberikan kalian syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking luar biasanya perjuangan Nabi untuk menyelamatkan umatnya dari api neraka. Bahkan ada Nabi yang berdoa, ya Allah, jadikanlah aku salah satu dari umat Muhammad SAW. Nabi itu kan pasti masuk surga, ya. Tidak mungkin ada Nabi yang tidak masuk surga. Saking, bukan ngiri, ya, saking kepenginnya mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW, beliau minta, ya Allah, jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi itu? Isa alaihissalam. Dan beliau nanti turun di akhir zaman menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ini umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka hari ini kita jadikan kesyukuran pada Allah Taala dijadikan umat Nabi Muhammad. Imam Hasan Al-Basri bahkan mengatakan, selagi kita masih bersyahadat, satu saja sholat kita diterima, kita pasti masuk surga. Walaupun harus dilarang, tapi pasti masuk surga. Kenapa? Nah, sebiji sandi aja masuk surga karena pembelaan Rasulullah SAW. Nah, kenapa saya kemudian membahas hari-hari terakhir? Karena itulah episode terakhir hidup Nabi, memperjuangkan umatnya agar masuk surga. Tanda-tanda perpisahan. Kurang lebih 6 atau 7 bulan sebelum beliau wafat, Rabiul Awal, berarti bulan keberapa? Muharram, Syawal, Rabiul Awal, bulan ketiga, ya? Nah, bulan ke-12 itu beliau sudah ngasih tanda. Bahkan bulan Ramadan bulan ke-9 itu Nabi sudah ngasih tanda, ya. Jadi di antara tanda-tanda dekatnya wafat beliau SAW adalah yang pertama, pada bulan Ramadan 10 Hijrah
beliau iktikaf di masjid selama 20 hari. Padahal sebelumnya beliau tidak iktikaf kecuali 10 hari saja. Nah, jadi kelihatan beliau meningkatkan amal lebih dibandingkan Ramadan sebelumnya. Bahkan pada waktu itu Jibril sampai 22 kali mentasbih Nabi. Ya, sehari 3 juz. Taraki dengan Jibril. Nah, di Ramadan berarti 6 bulan sebelum beliau wafat, beliau sudah memberikan tanda-tanda. Kenapa bisa? Karena semua nabi itu diberitahu ketika waktu wafatnya sudah dekat. Bahkan ketika mau dicabut nyawa, malaikat Israel salam dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kira-kira kalau antum disalami Israel bukan iblisnya. Saya Israel. Ini jeng mawon. Bukannya dari lunas. Nah, yang ketiga, sebenarnya Nabi sudah jelas sekali. Pada waktu beliau berdiri di Masjid Namirah, pada waktu khutbah Arafah, beliau menyampaikan khutbah wada, khutbah perpisahan. Nah, beliau mengatakan, Inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hada bihadal mawqif abadan. Wahai manusia, wahai para kaum muslimin, dengarkanlah nasihatku ini, camkan, perhatikan, karena aku tidak tahu pasti, mungkin saja tidak akan bisa bertemu kalian lagi setelah tahun ini dalam keadaan seperti ini. Jadi beliau sudah mengisyaratkan ini haji terakhir. Lalu setelah itu pada waktu melontar jumrah, beliau juga mengatakan khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Tirulah tata cara haji kalian seperti kalian lihat aku melakukan manasik, karena aku tidak tahu apakah tahun depan masih bisa haji bersama kalian. Nah, kemudian turunlah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatmu, nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Seluruh kaum muslimin bergembira, bersuka cita karena Rasulullah telah menunaikan tugasnya. Islam sudah sempurna. Abu Bakar As-Siddiq justru nangis. 140.000 manusia bergembira, Abu Bakar nangis. Orang bilang, "Mati kayak Abu Bakar, apa yang membuatmu nangis?" Kata Abu Bakar, "Sesuatu kalau sudah sempurna, itu setelahnya adalah semakin berkurang." Lalu pada hari tasyrik turunlah ayat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tambah senang kaum muslimin karena pertolongan Allah sudah datang, kemenangan sudah datang, Mekah ditaklukkan. Sebentar lagi manusia akan berduyun-duyun ya, masuk agama Islam. Maka bertasbihlah wahai Muhammad, pujilah Rabbmu wahai Muhammad, dan beristighfarlah. Semua mengartikan ini saat kemenangan. Lagi-lagi Abu Bakar nangis. Nangisnya bukan sembarangan nangis, betul-betul nangis ya, terseduh-seduh.
kenapa engkau menangis Abu Bakar? Jawabannya, tidak tahukah bahwa ini pertanda sebentar lagi Rasulullah akan meninggalkan kita. Yang lain, ngarang kamu begitu. Ini kabar gembira kok nangis. Masih belum percaya. Ya. Padahal sebenarnya Nabi sudah beritahu. Ya. Hanya ada dua orang yang tahu. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Abdullah bin Abbas. Ya. Tapi kebetulan Abdullah bin Abbas kayaknya nggak ikut haji waktu itu. Pada awal-awal Safar berarti sebulan sebelum beliau wafatnya. Sebiasa Rasulullah pergi ke Uhud. Lalu beliau sholat untuk orang-orang yang mati. Akhirnya untuk orang yang mati syahid di sana. Layaknya orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Lalu beliau menuju mimbar dan berpidato. Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian. Aku menjadi saksi atas kalian. Dan demi Allah, aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan dunia dan kunci-kunci dunia. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan ada kemungkinan kalian akan menjadi musyrik sepeninggalku. Tapi yang aku khawatirkan, kalian akan bersaing dalam masalah dunia. Jadi kekhawatiran beliau ini justru ketika kita bergelimang dengan kekayaan dunia. Dan itu terjadi yang disebut dengan fitnah sarra. Fitnah yang kaum muslimin menjadi bangsa yang kaya raya, tapi kemudian umatnya banyak lupa dengan akhirat. Ya. Itu berlangsung kurang lebih dari 1000 tahun. Nah sekarang ini sudah masuk fitnah Duhaimah. Sudah pernah saya jelaskan di sini ada fitnah Akhlas, fitnah Sarra dan fitnah Duhaimah. Fitnah Akhlas itu kaum muslimin saling berperang sendiri. Fitnah Sarra itu fitnah ujian di mana kaum muslimin jaya, kaya raya, tapi lupa dengan akhirat. Akhirnya mereka berlomba-lomba. Di zaman kalahnya Palestina tahun 1092 atau 1087 itu ada gubernur di sebuah wilayah itu punya budak wanita 500 orang, pembantunya 500, saking kayaannya limpah, tapi mereka justru lupa untuk mempertahankan negerinya. Akhirnya Palestina direbut pasukan Syria. Itu bukan tidak ada khalifah, bukan tidak ada khilafah. Gubernur saya lupa daerah mana itu disebutkan oleh Ibnu Katsir. Saking kayanya kaum muslimin waktu itu, ada gubernur punya pembantu 500, punya budak perempuan ya sebenarnya 500 sudah kan. Ibnu Katsir menyebutkan itu. Itu baru contoh gubernur di pelosok, apalagi yang di pusat-pusat kota. Ya memang waktu itu Islam jaya, tapi kejayaannya malah menimbulkan saling berebut kekuasaan, ya, sehingga mereka tidak bisa mempertahankan Palestina. Ini yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berlangsung lebih dari 1000 tahun. 14 hari menjelang wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi kuburan, sebuah kuburan, tidak dijelaskan kuburan mana ini. Lalu bersabda, Assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum an qaribin lahiqun wa dittu law anni qad ra'ayna ikhwani. Semoga keselamatan dilimpahkan ke atas kalian, penghuni kubur kaum mukminin, dan sesungguhnya insyaallah kami akan bertemu kalian.
Sungguh aku sangat gembira seandainya kita dapat melihat saudara-saudara kita. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika beliau mengatakan wadidtu law anna qad ra'ayna ikhwanana, itu beliau menangis. Beliau nangis misek-misek kalau alangkah bahagianya aku andaikan bisa segera bertemu dengan saudara. Jadi beliau sudah merasa waktu wafatnya sudah dekat, meninggalkan sahabat-sahabatnya untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Sahabat belum paham yang dimaksudkan Nabi, lalu mengatakan awasna ikhwanaka ya Rasulullah, tidakkah kami semua saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan antum ashabi, kalian semua adalah sahabatku, wa ikhwani man ya'ish min ba'di, kalian ini sahabatku, bukan saudaraku. Maksudnya saudaraku adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku. Sahabat heran, engkau merindukan orang yang belum lahir. Kan belum lahir ya? Engkau merindukan orang-orang yang belum lahir. Pasti berpikir, gimana ketemunya? Kalau di dunia kan nggak mungkin, Nabi sudah wafat, tidak ada kematian dua kali. Ya. Mereka tahu bahwa pertemuan itu di mana? Di akhirat. Pertemuan itu di akhirat. Bayangkan Nabi kangen dan gembira pengen bertemu dengan kita di padang mahsyar nanti. Maka sahabat bertanya, bagaimana engkau bisa tahu sementara engkau belum pernah ketemu? Ya, ini salah satu keistimewaan Nabi. Nabi itu kalau ketemu sama orang langsung hafal namanya, nggak kayak kita. Udah salaman, Ahmad, oh dia siapa namanya lagi? Ngomong lagi, siapa lagi? Nggak ingat. Nabi, salah satu keistimewaan beliau, selain hafal namanya, hafal wataknya. Maka beliau nggak pernah salah memberikan gelar. Umar Al-Faruq, Khalid Syaitullah, Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau paham, perhatian. Bahkan ketika perang Tabuk, itu yang ikut perang 30.000 sahabat. Ya. Ka'ab bin Malik nggak berangkat. Itu begitu sampai Tabuk, yang ditanya, aina Ka'ab? Ka'ab mana? Padahal ada 30.000 sahabat. Oh ya, sempet-sempetnya nanya, mana Ka'ab? Beliau hafal, mana Ka'ab? Kata keluarganya, Ka'ab disibukkan dengan dunianya. Lalu Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, tidak begitu ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat kecuali kebaikan pada diri Ka'ab. Di Nabi itu hafal sekali dengan. Makanya beliau ditanya, bagaimana kamu akan mengenal saudaramu sedangkan kamu belum pernah bertemu. Nah, ini penting untuk saya sampaikan, ya, agar kita dikenali oleh Nabi SAW, di mana beliau menanti-nanti perjumpaan ini, beliau menanti-nanti pertemuan ini, dan satu-satunya yang bisa membuat kita dikenali beliau adalah mengikuti sunnahnya beliau, terutama memperbanyak wudu. Sahabat bertanya lagi, bagaimana kamu dapat mengenali mereka yang belum berwujud dari kalangan umat wahai Rasulullah? Belum ada wujudnya, belum lahir. Beliau menjawab dengan bersabda, apa pendapat kalian seandainya seorang lelaki mempunyai seekor kuda yang berbulu putih di dahi serta di kakinya,
dan kuda itu berada di tengah-tengah sekelompok kuda yang hitam legam, apakah dia akan mengenali kudanya itu? Para sahabat menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda lagi, maka mereka datang dalam keadaan muka dan kaki mereka putih bercahaya karena bekas wudhu. Jadi kalau kita ingin segera dikenali Nabi nanti di padang mahsyar, di haudnya Nabi, perbanyak wudhu. Maknanya apa? Perbanyak sholat. Karena wudhu itu identik dengan sholat. Dan memperbanyak wudhu dalam sebuah hadis sahih, Nabi malam hari sekitar jam 2, jam 3 itu bangun untuk sholat. Beliau keluar dari kamarnya menuju Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada seorang anak muda, saya lupa namanya, membawakan air, lalu dijulurkan ke Nabi. Nabi wudhu dengan air itu. Selesai wudhu, anak muda itu menyiapkan handuknya. Nabi bersihkan bekas wudhunya. Senang banget Nabi, anak muda yang tawadhu, yang penuh adab, pagi-pagi sudah bangun untuk dia mulai. Maka menurut saya bulan sal, wahai anakku, kau mau minta apa sebagai hadiah? Nah ini perawi hadis mengatakan anak ini sangat cerdas. Dia tidak minta uang, dia tidak minta harta. Karena kalau cuma itu yang diminta, banyak orang bisa ngasih. Dia minta sesuatu yang hanya Nabi bisa memberinya. Apa diminta? Muraqabataka fil jannah, menemanimu di surga. Nah kalau kayak gitu kan cuma Nabi yang bisa memintakan doa Allah. Doanya Nabi nggak akan tertolak. Nabi menggoda, apa benar? Benar, cuma itu, nggak pengen yang lain. Buatlah itu saja Rasulullah. Sampai 3 kali beliau mengulangi. Akhirnya Nabi tahu bahwa anak ini benar-benar pengen menemani beliau. Maka beliau mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasratil wudu atau bikasratil sujud. Maka kalau benar-benar kamu pengen menemaniku nanti di surga, bantu aku dengan memperbanyak sujud, memperbanyak wudhu. Ya. Maka beliau bersabda lagi, ya, maka mereka datang dalam keadaan muka dan kaki mereka putih bercahaya karena bekas wudhu. Aku mendahului mereka ke telaga. Wa ana faratuhum al-haud. Faratun itu bisa bermakna mendahului, tapi bermakna mendahului untuk nunggu. Jadi hari ini kita ditunggu Nabi SAW di telaganya. Haud, telaga, namanya al-haud. Mata airnya dari surga bernama Al-Kautsar. Salah satu mukjizat Nabi yang mudah-mudahan kita semua nanti merasakannya, di haud itu hanya Nabi saja yang boleh mengambil air. Yang lain nggak boleh membantu, malaikat nggak bantu. Seluruh umatnya yang mengikuti sunnahnya akan menerima langsung cangkir itu dari Rasulullah SAW. Bayangkan satu-satu dipanggil, ya. Wahai Muhammad, kemarilah. Wahai Ahmad, satu-satu panggil. Pak Agus sini, Pak Budi sini. Bayangkan, Nabi hafal satu-satu, dipanggil satu-satu, dikasih, silahkan minum. Yang perempuan dipanggil, wahai Aisyah, Mbak Siti, mungkin nggak pakai mbak ya. Semua pakai bahasa Arab, insyaallah. Bayangkan Nabi di hadapan kita membawa secangkir air lalu disuruh minum. Kira-kira nikmat apa lagi yang lebih indah? Ya. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, siapa saja yang meminum air dari haudku,
dan abada, tidak akan pernah Nabi merasakan haus, tidak akan disentuh api neraka. Kenapa Nabi begitu rindu menunggu kita di Haud? Karena beliau ingin segera menyelamatkan kita dengan memberi apa? Air minum itu. Lah kita nggak merasakan sama Nabi SAW. Salah satu di antara wujud cinta kita pada beliau adalah mengikuti sunnahnya beliau. Itu wujud cinta. Yang kedua, memperbanyak salawat. Lalu ternyata ketika Nabi berada di Haud membagi-bagikan minuman itu, tiba-tiba datang segerombolan orang Muslim ingin mendapatkan air itu. Halumma, kemarilah, kata Nabi. Ada malaikat yang berteriak, ya Rasulullah, mereka memang umatmu, tapi mereka merubah sunnahmu. Lalu Nabi mengatakan, sopan, pergi kalian. Ya, ini penting kita pahami. Mengaku mencintai Nabi itu buktinya adalah ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai mengada-ada amalan. Itu nanti mau merebut ikut ngambil Haud. Kata malaikat, sopan lagi. Bukan, mereka memang umatmu, mereka memang mengaku mengamalkan sunnahmu, tapi itu mereka bikin betah. Maka di antara yang menjauhkan kita dari Nabi adalah apa? Bid'ah. Ditolak sama Nabi, pohon, suhban. Diusir seperti seorang penggembala mengusir kambing punya orang lain. Pergi. Udah terus, bayangkan. Nah, ini pentingnya ittiba sunnah. Ya. Maka ketika kita bicara tentang cinta kepada Nabi, silakan dibuka surat Ali Imran ayat 30. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, kepada kita, kalau kalian mengaku mencintai Allah, maka ittiba'lah kepada aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian. Sebegitu cintanya Nabi kepada kita, amal sebiji sawi saja diselamatkan. Apa yang mungkin Nabi menyembunyikan tentang amal soleh? Menyembunyikan amal yang tidak pernah diajarkan, lalu beliau tidak mengajarkan, berarti seluruh hal yang memang beliau perintahkan sudah beliau ajarkan. Tidak? Karena tidak mungkin, dan Nabi mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribuna minal jannah wa yub'iduna minan nar illa wa qad buyyina lakum. Itu janji Nabi. Tidak tersisa satupun amal ibadah yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah dijelaskan. Ya. Bahkan soal yang sepele, masuk WC keluar WC, cebok itu ada bermacam-macam caranya. Disebutkan kalau dalam kondisi tidak ada air, disebutkan bagaimana caranya. Kalau BAB jangan menghadap kiblat, lengkap loh. Ya. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, sesungguhnya orang yang paling cinta kepadaku di antara umatku adalah orang-orang yang hidup sesudahku, di mana salah seorang di antara mereka ingin melihatku, walau harus mengorbankan keluarga dan harta bendanya. Nah, salah satu yang paling disebutkan sangat mencintaiku, maka Nabi mengatakan lebih baik dibandingkan sahabat, orang yang mengorbankan hartanya agar bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, para mujahid, ya, mengorbankan jiwanya.
yang tidak harus didirikan perang. Kalian semua ini mujahid, kita semua insyaallah mujahid. Man sara fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dalam Musnad Ahmad dan Sunan Ad-Darimi dari Ibnu Muhairis, aku berkata kepada Abu Jum'ah, salah seorang sahabat Nabi, ceritakan sebuah hadis kepadaku yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Lalu Abu Muhairis mengatakan, baik, aku akan menceritakan kepadamu sebuah hadis yang bagus. Kami pernah makan siang bersama Rasulullah SAW. Kami bersama Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah itu panglima pasukan yang diperintahkan untuk menaklukkan Palestina. Beliau wafat di Palestina. Ketika itu Abu Ubaidah berkata, ya Rasulullah, ahadun khairun minna aslamna wa jahadna ma'ak. Ya Rasulullah, adakah orang yang lebih baik dari kami? Ini saya terjemahkan yang lebih pas saja. Ya Rasulullah, ahadun khairun minna, ada orang yang lebih baik dari kami. Aslamna, kami masuk Islam bersamamu. Wajahadna ma'ak, kami berjihad membela bersamamu. Apa yang ada yang lebih baik daripada kami? Ini ahadun ya. Jadi kalau satu generasi tidak ada. Generasi terbaik adalah generasi sahabat. Tapi kalau satu-satu bisa. Ada di antara manusia yang bukan sahabat lebih baik dari sahabat. Apa jawab Nabi? Naam. Ya. Qaumun, yaitu orang-orang yang hidup setelah kalian. Mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat. Apa kelebihan umat Rasulullah yang hidup setelah Rasulullah wafat? Mereka beriman kepada Nabi, belum pernah ketemu Nabi. Itu kelebihan kita. Dan Nabi mengatakan itu. Kalau Abu Bakar beriman kepada Rasulullah, wajar Abu Bakar belum pernah mendengar Rasulullah bohong. Bahkan bangsa Quraisy itu memberi julukan Al-Amin. Dermawannya Nabi ya, sebagai contoh. Ketika beliau menerima ghanimah, rampasan perang, itu 1/5 loh. Rampasan perang di perang Tabuk, untanya 10.000. Berarti bagian Nabi berapa? 1/5-nya 2.000 unta. Nah sudah 2.000 unta. Kambingnya 40.000. Bagian Nabi berapa? 8.000. Bayangkan 8.000 kambing ya, 2.000 unta. Belum emasnya, peraknya, tanah-tanahnya. Apa yang dilakukan Nabi? Zuhur beliau mendapatkan bagiannya. Asar sebelum sholat sudah habis di sedekahkan. Maghrib beliau buka puasa dengan air putih. Ada manusia ini. Kalau dihitung unta 2.000, kalau satu unta 40 juta, 80 miliar. Ada orang di dunia ini ya, infak dalam waktu 2 jam 80 miliar. Itu baru untanya, belum kambingnya. Kambing 1-2 juta tambah. Kali berapa? 8.000. Oke. Timbangannya itu yang setelah ramu-ramu di sini. Itu baru kambing dan untanya. Suatu ketika Nabi sholat asar, begitu salam tidak wirid, tidak baca doa, langsung lompat, bukan lompat, berdiri masuk ke kamar beliau. Lalu kemudian beliau keluar lagi, baru sahabat bertanya, ada apa yang terjadi ya Rasulullah? Beliau mengatakan, tadi sebelum salam aku teringat masih ada
satu cincin bagian perangku yang belum aku sedekahkannya. Satu cincin itu membuat Nabi tidak khusyuk sholatnya, lalu disedekahkan baru kemudian diambil. Saking dermawannya Nabi SAW. Nah, wajar kalau sahabat beriman kepada Nabi, orang manusia yang paling agung. Ya. Tapi kita kan cuma dengar, ya. Benar ada Nabi Muhammad. Dari mana tahu? Al-Qurannya. Setelah ketemu, tapi kita beriman dengan keimanan yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit yang rela mati membela beliau. Maka ini adalah bagian yang membuat kita insya Allah lebih kuat dibandingkan sahabat. Tapi di satu ini, nah nilainya kalah. Tapi di dalam bentuk keimanan pada ketemu itu merupakan kelebihan dibandingkan sahabat. 13 hari menjelang wafat beliau. Ini semua bisa antum baca di Ar-Rahiqul Maktum. Ya, saya ambilkan dari Ar-Rahiqul Maktum. Tapi memang ringkas ya. Paling enak mendengar kayak gini ya, nggak ngantuk. Dalam surah Darimi disebutkan dari Abdullah bin Amr bin As, dari Abu Muwaihibah, budaknya Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Muwaihibah, aku diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampun untuk para penghuni Baqi, yaitu sahabat yang dimakamkan di Baqi. Maka tolong temani aku. Abu Muwaihibah kemudian menemani Nabi di penghujung malam, mungkin jam 2 atau jam 1 ya, sudah larut malam gelap. Lalu kemudian ketika sampai di Baqi, beliau mengucapkan doa Assalamualaikum ya ahlul maqabir. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur ini. Ya, ini yang membuat beliau menjadi sedih dan galau. Apa yang kalian alami hari ini lebih nyaman, lebih enak dibandingkan apa yang akan umatku nanti alami. Kalian dikubur ini lebih enak dibandingkan nanti umatku yang hidup di akhir zaman. Saking beratnya cobaan, dan cobaannya keimanan. Ya. Di zaman itu cobaannya berat, tapi langsung mendapatkan saksi dari Nabi. Kayak Ammar bin Yasir, Sumayyah, itu Nabi langsung ya memberikan penghiburannya. Nabi mengatakan, mereka umatku nanti akan menghadapi cobaan, ujian, fitnah kakita'ilal muslim, seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Semakin dekat kiamat, semakin berat ujiannya. Ini yang membuat beliau sedih, makanya beliau minta, ummati, tolonglah umatku, selamatkan umatku. Jadi di akhir-akhir itu beliau bukan memikirkan sahabat, bukan. Sahabat insya Allah sudah Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sudah pasti ridho, sahabat juga ridho. Tapi umatnya Nabi yang datang setelah itu beliau masih pikirkan. Nah, para sahabat belum kepikir ke sana. Ya. Kalau saya ngomong kayak begini tentang suatu cerita, itu kan ya meskipun sudah jelas, tapi akan lebih jelas kalau antum lihat TV, lihat, oh kemarin ada demo bakar-bakar. Ada yang mikir bakar sate. Tapi begitu lihat videonya, oh ngeri gitu. Nah, Nabi bukan sekedar dikasih cerita. Nabi itu diperlihatkan betul suasana fitnah itu. Wujud Dajjal itu Nabi sudah lihat, bukan cuma suruh cerita. Kalau kita kan Dajjal begini kan, berdasarkan sabda Nabi. Nabi itu diperlihatkan kepada beliau. Jangankan Dajjal, neraka sudah beliau saksikan, surga sudah beliau saksikan.
seperti ini. Beliau sebagai seorang Rasul cemas. Ya, umpamanya, maaf, kita sebagai orang tua lalu menyaksikan anak-anak yang mabuk-mabukan atau yang kemudian hidup mewah-mewahan, kemudian berzina dan sebagainya, kan miris hati kita. Nah, itu Nabi menyaksikan sendiri dalam bayangan beliau. Ya, entah itu dalam mimpi, entah itu dalam wahyu, tapi beliau mengingat karena bersabda, Allah pernah membentangkan kepadaku bumi dari ujung sampai ujung. Artinya peristiwa-peristiwa yang akan datang itu persis seperti yang beliau lihat, bukan sekedar cuma dikasih cerita. Ya, maka beliau bisa menceritakan dengan runtut. Di samping kecerdasan beliau juga diperlihatkan kepada suatu hari contohnya, beliau tidur, tiba-tiba bangun, kebrobes, berkeringat, keluar keringatnya semua. Lalu istrinya mengatakan, ada apa ya Rasulullah? Celakalah manusia. Kenapa? Ya'juj dan Ma'juj sudah berhasil melubangi dinding itu sebesar ini. Segini. Itu Nabi diperlihatkan di mimpi. Bagaimana Ya'juj dan Ma'juj membuat lubang segini beliau kebrobes karena saking cemasnya. Nah, jadi gambarannya begitu ya. Ketika Nabi diberitahu umatnya seperti ini, itu bukan cuma kita baca kayak begini, tapi diperlihatkan kepada beliau, maka beliau rela menunggu di haud untuk keselamatan umatku. Nah, ini saya sengaja membahas hari-hari terakhir ini untuk bagaimana membayangkan betapa cintanya Nabi kepada kita, betapa perhatiannya beliau kepada kita. Kemudian beliau menoleh ke Abu Muhaibah, wahai Abu Muhaibah, sebelum ini Allah telah menawarkan kepadaku kunci-kunci kekayaan dunia, dan aku dijanjikan dikasih pilihan hidup selamanya, lalu kau masuk surga. Tapi aku memilih untuk bertemu dengan Allah dalam waktu dekat. Mendengar itu Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa tidak kau pilih yang kedua? Yang pertama, jadi Nabi sebelum Nabi ketemu malaikat Israel itu, Nabi sudah didatangi 2 orang malaikat dalam hadis yang lain. Malaikat Jibril datang, tapi bukan untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril datang untuk menemani malaikat. Tidak disebutkan siapa itu. Ya, tapi sepertinya malakul maut atau malaikat Israel. Malaikat Jibril diam saja waktu itu. Malaikat maut mengatakan, Allah mengirimkan salam untukmu wahai Muhammad. Lalu Jibril menyela, wahai Muhammad, bersikaplah kamu seperti hamba kepada Tuhannya. Bukan berarti Nabi Muhammad, tapi wahai Muhammad, tawaduklah kamu. Maka Nabi Muhammad betul-betul menundukkan mukanya, sikap seorang hamba, budak kepada Tuhannya. Nah, seketika itu kemudian malaikat yang ditemani oleh Jibril mengatakan, wahai Muhammad, Allah mengirimkan pesan kepadamu. Allah memberimu 2 pilihan. Engkau menjadi nabi sekaligus raja. Engkau hidup selamanya. Dan seluruh kekayaan dunia ada di tanganmu. Pilihan pertama. Atau engkau segera bertemu dengan Rabbmu, meninggal. Itu Nabi disuruh milih. Maka Nabi memilih yang kedua, memilih bertemu dengan Allah, karena saking cintanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
beliau tidak mau berlama-lama hidup di dunia. Andaikan Nabi memilih yang kedua, mungkin hari ini kita bertemu Rasulullah SAW. Sahabat itu pilih yang pertama, ya Rasulullah, aku sudah terlanjur pilih yang kedua. Ini hadisnya begitu. Saya itu masih belum sadar bahwa beliau sebentar lagi wafat. Cuma hitungan hari, 2 pekan. Ya. Nah, sekembalinya dari Baki, beliau sakit kepala. Ya, jadi hari ke-12 sebelum beliau wafat, beliau sudah merasakan sakit kepala. Dan beliau dalam hadis yang lain menyebutkan, ya, nanti saya dikatakan seakan-akan di seluruh nadiku putus. Ini sebab dari racun yang dibubuhkan oleh wanita Yahudi di Khaybar. Nah, jadi Nabi sakit itu belum pernah. Ada 2 manusia yang belum pernah sakit. Yang satu Nabi Muhammad, yang kedua Fir'aun. Fir'aun itu gak pernah sakit, makanya dia sombong banget. Fir'aun itu belum pernah sakit, ya, mati pun tidak dalam keadaan sakit, tenggelam. Dan ketika tenggelam, ya, bahafizna ibadani kali takun dari iman berpakat, nah ya, kami selamatkan badanmu agar menjadi peringatan buat orang setelahmu. Setelah kesini, pekan terakhir Nabi SAW. Semakin lama sakit beliau semakin bertambah parah. Jadi setelah pulang dari Baki itu, ya, ketika beliau cerita, sebenarnya aku sudah dikasih pilihan hidup selamanya atau menghadap Roh Allah SWT. Aku memilih menghadap Allah. Nah, ketika itu beliau pulang, langsung pulang ke rumah istrinya, minta diikat kepalanya. Semakin lama sakit beliau semakin bertambah parah, sampai-sampai beliau bertanya pada para istri beliau, di mana giliranku besok? Di mana giliranku besok? Beliau kan malamnya tidur menginap di beberapa istrinya, kadang di rumahnya Aisyah, kadang di rumahnya Hafsah, kadang di rumahnya Ummu Salamah. Ya. Maka mereka paham apa yang beliau maksudkan. Maksudnya, tolong pilihkan aku. Ini sudah beliau sudah parah sakitnya. Maka mereka memberi bahasan kepada beliau untuk memilih. Akhirnya beliau memutuskan untuk berpindah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Yang paling dekat soalnya. Rumah Aisyah itu nempel dengan Masjid Nabawi. Rumah yang lain agak jauh, walaupun tidak jauh banget. Beliau berjalan dengan dipapah oleh Al-Fadl bin Abbas, sepupu beliau. Abbas itu kakaknya Abdullah ayahnya Nabi. Jadi Fadl bin Abbas itu sepupu Nabi. Dan Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib kakaknya Abdullah. Jadi 2 orang ini, 2 sahabat, Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi. Ya. Hingga tiba di rumah Aisyah. Beliau berada di sana pada pekan terakhir dari kehidupan beliau. Sementara Ibu Aisyah terus-menerus membacakan ayat perlindungan, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau nasallallahu rabbal arsyil azim dan seterusnya. Semua ruqyah dibaca dan doa-doa lain yang diamalkan oleh Rasulullah sambil meniup ke tubuh beliau seperti diajarkan Rasulullah dan mengusap-usap tangan beliau mengharapkan keberkahan dan kesembuhan di rumah Bunda Aisyah. Pekan terakhir sudah tidak lagi pindah. Para istri beliau sudah melewatkan. Karena sudah melihat beliau sakitnya cukup parah. 5 hari-terakhir Nabi SAW. Pada hari Rabu, tepatnya 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, suhu badan beliau semakin tinggi, sehingga beliau semakin demam dan menggigil. Beliau bersabda, guyurkan aku dengan air 7 gerabah, 7 baskom dari sumur yang berbeda ke tubuhku, agar aku dapat memenuhi orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka. Mereka mendudukkan beliau di atas bejana,
lalu menggulirkan air ke tubuh beliau hingga beliau bersabda, cukup. Jadi supaya nggak tumpah gitu. Setelah merasa agak ringan, beliau masuk ke masjid dengan kepala yang diikat hingga duduk di atas mimbar, lalu berpidato di hadapan orang-orang yang duduk di depan beliau. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini termasuk nasihat terakhir Nabi. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Jadi Nabi sudah mulai memberikan isyarat. Ya. Nabi-nabi dulu makamnya dijadikan tempat ibadah. Nanti kalau aku mati jangan seperti mereka. Nah, itu. Nabi sudah memberi kan isyarat ya. Sebentar lagi kalau aku mati, jangan kau jadikan kuburku seperti kubur mereka. Beliau melanjutkan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Maka Nabi melarang untuk meninggikan. Kemudian beliau menawarkan diri untuk dikesos. Seraya berkata, ini bayangkan Nabi SAW itu masih merasa punya kezaliman pada umatnya, pada sahabatnya. Man kuntu jalattu lahu zahran fahadha dhahri falyastaqim minhu. Wa man kuntu syatamtu lahu 'irdan fahadha 'irdi falyastaqim minhu. Siapa yang pernah aku pukul, barang siapa punggungnya pernah aku pukul, maka inilah punggungku, silakan membalasnya. Siapa yang merasa kehormatannya pernah kulecehkan, maka inilah kehormatanku, silakan membalasnya. Nabi SAW bahkan beliau tidak minta maaf pun, sahabat pasti ikhlas. Ini hadis sahih. Ada sebuah hadis yang masyhur. Hadis masyhur itu belum tentu sahih. Ya. Tapi banyak disebutkan para ahli sejarah. Ketika beliau seperti itu, beliau berdiri di atas mimbar, man kuntu jalattu lahu dhahran falyastaqim. Siapa yang pernah aku pukul punggungnya, silahkan balas. Berdiri salawat menurut ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku akan meminta balas. Dulu suatu hari aku dan para sahabat yang lain engkau perintahkan untuk berbaris. Lalu aku agak kurang lurus, kemudian engkau pukul punggungku ya Rasulullah. Aku menuntut balas ya Rasulullah. Nabi diikat kepalanya dalam keadaan sakit kayak gitu, salat minta kisos. Kira-kira sahabat kayak apa? Kondongnya Umar bin Khattab mungkin sudah begini ya, kurang ajar ya. Tapi nggak berani karena Nabi yang nyuruh, ya. Dan Nabi bilang, siapa yang pernah aku pukul punggungnya, silahkan membalasnya. Lalu Umar mengatakan, ini hadisnya masih dipertanyakan Nabi, banyak disebutkan para ahli sirah. Wahai sahabat, tidakkah cukup aku sebagai pengganti Nabi? Tidak, wahai Umar. Lalu Abu Bakar berdiri, wahai sahabat, bagaimana dengan aku? Tidak, wahai Abu Bakar. Rasulullah yang mengumpulku, maka aku yang akan membalas kepada beliau. Dalam suasana kayak begitu masih minta kisos. Dan Nabi tidak kemudian beralasan. Lalu bagaimana kita dengan saudara kita? Ya, Nabi saja meminta dikisos karena khawatir nanti dibalas di akhirat. Bagaimana kezaliman kita dengan saudara kita? Siapa yang akan membalaskan? Hari ini tidak dibalaskan, di akhirat akan membalas.
فكتبنا له فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والجروح قصاص. Allah telah tetapkan dalam Al-Quran, Alkitab, bahwa nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, hidung dibalas hidung, bahkan luka pun dibalas dengan luka. Nabi tidak bisa terbebas dari hak Adam. Hak Adam itu hak sesama. Nah, Abu Bakar tidak terima sebagai pengganti. Maka Al-Hasan dan Al-Husain, wahai sahabat, tidak cukupkah kami, cucu beliau, mengalir darah beliau dalam tubuh kami untuk menggantikannya? Salat mengatakan tidak. Maka kemudian Rasul mengatakan, wahai Al-Hasan, ambilkan tongkat yang aku gunakan untuk memukul salat. Nah, kemudian berikan ke sahabat. Sahabat masih ngomong, ya Rasulullah, waktu itu punggungku tidak ada pakaian. Aku meminta balas, ya, tidak dengan baju. Maka Nabi mengangkat bajunya. Seketika itu sahabat nubruk Nabi, dipeluknya Nabi. Dipeluk Nabi dan merasa pelukan terakhir. Sesungguhnya ini yang saya inginkan ya Rasulullah. Seluruh di masjid nangis. Baru mereka sadar bahwa sebentar lagi Nabi akan berkata. Ya. Kemudian ada yang lain, ya Rasulullah, engkau masih punya hutang? Tidak. Jadi ini menjelaskan bahwa di zaman Nabi itu nggak ada pakai ewoh. Rapinya sing ngambil Rasulullah 3 dirham itu kan nggak banyak ya. Berapa kalau sekarang yang mungkin sekitar 100.000 itu berapa itu? Itu pun kenapa kok mereka, ya Rasulullah, saya masih punya, antum masih punya hutang 3 dirham? Ini urusan yang nanti di akhirat akan ditanyakan, kecuali kalau dia merelakan. Kemudian beliau menyampaikan nasihat berkaitan dengan orang-orang Ansar. Aku wasiatkan kepada kalian, berbuat baiklah kepada orang-orang Ansar, karena mereka adalah orang-orang yang terdekatku. Mereka telah melaksanakan kewajiban apa yang tersisa dalam hidup mereka. Terimalah orang yang baik di antara mereka dan maafkanlah orang yang buruk di antara mereka. Nah, ini karena Ansar waktu itu sedikit peristiwa ini ya terjadi di Madinah dan kaum muslimin sudah berjumlah banyak sekali. Lalu beliau melanjutkan, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara diberi kemewahan dunia menurut kehendaknya atau apa yang ada di sisinya. Ternyata hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Sahabat semuanya diam, nggak ada yang komentar. Abu Bakar nangis. Ada seorang hamba yang diberi pilihan, diberikan seluruh kenikmatan dunia terserah dengan dia mau, atau kenikmatan yang ada di sisinya, dan hamba itu memilih kenikmatannya di sisinya. Abu Bakar menangis. Sahabat bertanya, kenapa engkau menangis? Nabi sedang menjelaskan Allah memberikan pilihan pada hambanya. Abu Bakar mengatakan, tidak pahamkah kalian? Nabi sedang menceritakan tentang dirinya. Hamba itu adalah beliau. Jadi memang di antara sahabat yang paling dekat perasaan jiwanya dengan Nabi ya Abu Bakar. Seluruh orang nggak paham bahwa Nabi sudah ngasih tahu, saya sudah
pilih dikasih pilihan sama Allah, hidup terus apa mati. Saya pilih mati. Tapi nggak pahamnya. Abu Sadar menuturkan, seketika itu Abu Bakar menangis sembari berkata, ayah dan ibu kami sebagai tebusan Anda. Maksudnya jangan Anda yang mati, ayah ibu kami saja. Karena kami merasa heran atas Abu ini. Orang-orang berkata, lihatlah orang tua ini. Rasulullah mengabarkan tentang seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara diberi kemewahan dunia menurut kehendaknya ataukah apa yang ada di sini. Lalu dia malah berkata, ayah dan ibu kami sebagai tebusan. Nah, maksudnya anehnya Bakar, Nabi lagi cerita ada orang dikasih pilihan, lah kok malah bapak ibunya yang mau tebusan untuk menggantikan Nabi. Apaan? Jadi yang lain masih belum paham bahwa Nabi akan segera wafat. Ternyata yang dimaksud dengan hamba dalam sabda beliau tersebut tidak lain adalah Rasulullah sendiri. Di antara kami hanya umat kalian 4 hari terakhir Nabi SAW. Pada hari Kamis 4 hari sebelum beliau wafat, sakit beliau tak kunjung reda. Beliau bersabda, kemarilah kalian, aku akan menuliskan sebuah pesan yang dengan itu kalian tidak akan tersesat sama sekali sudahnya. Saat itu di rumah yang ditempati beliau tersebut ada beberapa orang, di antara mereka adalah Umar bin Khattab yang berkata, beliau terpengaruh oleh sakitnya. Jadi Umar masih belum sadar bahwa Nabi itu sudah mau wafat, ya, masih berharap Nabi sembuh. Ya hampir semua sahabat Nabi doa sebentar juga sembuhkan itu mungkinnya. Kalau kita umpamanya bapak kita atau ibu kita, orang terdekat kita, ya seperti itu kan kita nggak kepikir mau meninggal, pikirnya ya Allah masih diberi umur panjang. Nah, beliau terpengaruh oleh sakitnya. Bukankah ini sekalian sudah Al-Quran? Cukuplah bagi kalian kitab Allah itu. Mereka yang di dalam rumah itu pun saling berselisih pendapat menanggapi satu Nabi tersebut. Di antara mereka ada yang berkata, mendekatlah kalian agar Rasulullah dapat menulis untuk kalian. Namun di antara mereka ada yang setuju dengan perkataan Umar. Akhirnya ribut karena mereka tetap tidak satu kata dan justru membuat suara yang gaduh. Beliau bersabda, menyingkirlah kalian dari daripada keluar semua. Antum tahu rumah Nabi, supaya ada gambaran ini rumah Nabi. Rumah Nabi itu ini gambarannya rumah Nabi. Tahukah kalian rumah Nabi Muhammad SAW sangatlah sederhana. Sebenarnya tak bisa disebut rumah, setidaknya hanya sebuah kamar atau sebuah rumah yang sangat mungil. Luasnya tidak lebih. Coba lihat, rumah Nabi cuma kayak begini. Manusia yang di tangannya kunci surga. Manusia yang seluruh alam tunduk dan patuh padanya. Rumahnya cuma dari sana sampai sini 5 meter kali 3,5. Ya di situ beliau tidur, ya beliau makan di situ. Ya, maka beliau kalau menerima tamu tidak di rumah beliau, tapi di Masjid Nabawi. Saking sempitnya rumah beliau. Kalau beliau terima tamu di dalam rumahnya, Ibunda Aisyah pergi, nggak ada tempat. Ya, ini gambaran rumah beliau sesuatu. Ya. Jadi ketika itu beliau sakit, dan nanti bisa lihat bagaimana kamar beliau ini. Itu ranjang tempat beliau hidup. Ayat seperti ini yang oleh Allah dijanjikan apa? Alam semesta menjadi miliknya. Jadi beliau sudah nggak kumun sama dunia. Setiap hari yang begini. Ini kalau beliau tidur di sini itu badannya tidak ada bekas-bekas sama pinggir. Nah, tapi kalau beliau di ini malah justru ada bekas-bekasan karena memang bukan empuk kasurnya. Nah ini ada bejana tempat beliau minum.
Ini gambaran rumah Nabi SAW. Rumah Nabi Muhammad SAW di Madinah terletak di pojokan Masjid Nabawi, tepatnya di sekarang dijadikan makam Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana biasanya, semua Nabi itu dikuburkan tepat di mana Nabi itu meninggal dunia. Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Ukuran rumah Nabi Muhammad SAW dengan panjang tidak lebih dari 5 meter, lebar hanya 3 meter, dan tinggi atap sekitar 2,5 meter. 3 meter berarti ya sekitar sampai masjid yang ini, seperempat masjid ini, rumah beliau, kamar beliau, rumah beliau, dan di situ beliau aktivitasnya. Kembali ke kamar tok. Pada hari itu beliau menyampaikan 3 wasiat. Yang pertama, wasiat mengeluarkan orang Yahudi dan Nasrani serta orang musyrik dari Jazirah. Wasiat kedua tentang pengiriman para utusan seperti yang pernah beliau lakukan untuk mengajak masuk Islam. Nah, yang ketiga, perawi hadis lupa. Mungkin saja yang ketiga ini wasiat untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, atau perintah untuk melanjutkan pengiriman pasukan Usama, atau wasiat untuk memperhatikan masalah sholat dan hamba-hamba yang mereka miliki. Saya percepat saja. Sekalipun sakit Rasulullah cukup parah, tapi beliau akan mengimami sholat 5 waktu bersama orang-orang hari itu, atau tepatnya hingga hari Kamis 4 hari sebelum beliau wafat. Pada waktu sholat maghrib hari itu beliau membaca surah Al-Mursalat. Menjelang sholat isya, sakit beliau semakin bertambah parah. Bahkan beliau tidak sanggup lagi pergi ke masjid, walaupun cuma beberapa langkah. Aisyah menuturkan, beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum, wahai Rasulullah. Mereka menunggu Anda. Beliau bersabda, isilah bejana dengan air untukku. Kami melaksanakan perintah beliau. Kemudian beliau mandi. Setelah mandi, beliau akan bangkit berdiri, namun tidak sanggup dan pingsan. Jadi beliau mandi, ya, karena panas, beliau mau sholat, beliau mandi supaya dingin badannya. Ternyata pas berdiri pingsan. Kemudian ditunggu sampai beliau siuman. Itu sahabat masih nunggu di masjid Umar. Kemudian beliau siuman lagi, bertanya, asalkan nas, apakah orang sudah sholat? Menunggu ya Rasulullah. Lalu beliau bangkit, nggak kuat, pingsan lagi. Ditunggu lagi. Kemudian beliau sadar lagi, asalkan nas, apakah sudah sholat? Belum ya Rasulullah, menunggu Anda. Lalu beliau bangkit, pingsan lagi. Jadi di menjelang sholat isya itu beliau 3 kali pingsan. Lalu kemudian beliau menyampaikan kepada Aisyah, kalau ya, panggil seorang sahabat, sampaikan kepada Abu Bakar agar dia mengimami salat. Nah, sejak sholat isya di hari Kamis itu, Nabi sudah tidak pernah lagi mengimami. Seluruh sholat diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq, 17 sholat. 3 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, beliau tidak hanya diriwayatkan menyampaikan wasiat, ya, disebutkan beliau memberikan 1 wasiat, Allah la yamutu ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Wasiat beliau, jangan sampai 1 orang pun di antara kalian ketika mendekati kematian kecuali husnudzon kepada Allah. Ya. Ini penting buat kita nanti anak-anak jadi dai, jadi ustaz, ceramah. Kalau ceramah sama simbah-simbah, ya, pasti tiba-tiba rokok, ya, dikasih amal surga, ampunan Allah luas, supaya apa? Hatinya tenang. Husnul sama Allah, ya, gitu. Karena orang tua itu sudah mendekati mati, walaupun mati nggak harus nunggu tua. Ini salah satunya, supaya husnul kuat dengan Allah.
Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah untuk bisa husnudzon di akhir hayat. Ketika seorang mendekati kematian itu mikir utang, mikir anak, mikir rumah, mikir orang-orang lain. Iya. Maka lupakan semua itu husnudzon supaya Allah juga berhusnudzon pada kita. Nah, ini cerita dikit. Ramadan lalu, Ramadan tahun ini saya serangan jantung lagi. Jam 2 malam saya bangun. Jam 2:30 serangan jantung. Saya minum obat nggak sembuh. Kurang lebih 4 jam masih sakit. Terus alhamdulillah berkurang. Bisa tidur. Jam 4 bangun lagi serangan jantung lagi. Saya selesaikan obat. Alhamdulillah bisa berkurang. Jam 8 puncaknya. Sakit sekali. Ini saya ceritakan karena saya merasakan sendiri. Sakit sekali dan sudah 3 kali kan. Saya khawatir tidak bisa diselamatkan. Pakai mobil nanti nggak bisa cepat. Saya minta tolong punya anak-anak untuk carikan ambulan. Tapi ambulannya lama sekali. Ini sakitnya sudah luar biasa. Tiba-tiba saya nggak tahu dari mana. Tiba-tiba saya ingat ini hari Jumat Ramadan. Hari Jumat Ramadan. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat itu tanda husnul khotimah. Di bulan Ramadan pula saya langsung seketika itu barangkali engkau akan mengambilku hari ini ya Allah. Seketika itu saya bilang ya Allah, aku ikhlas untuk kau ambil hari ini. Lupa semua sekarang matur pondok Allah pikir pokoknya saya siap untuk dicabut nyawa. Karena ya sudah nggak ada pilihan dalam kondisi saya seperti itu. Nah, rupanya istri saya masuk di ambulannya dan tenang, nggak jadi. Alhamdulillah ada semangat lagi. Karena serangan jantung itu terlambat beberapa hari sudah 14. Nah, kenapa? Ketika serangan jantung itu kan berdekan ya. Nah, ketika kita ketakutan itu jantungnya tambah kencang. Nah, begitu datang ambulan kan tenang, nah sudah baik. Nah, alhamdulillah. Tapi yang saya alami betul-betul bahwa hari itu saya siap. Andaikan hari itu dipanggil, nggak jadi misi kajian di sini nanti. Tapi saya ingat hadis ini, maksud saya ingat hadis ini. Barang siapa yang berada dalam kondisi menghadapi kematian, maka husnudzonlah kepada Allah. Bukan yang saya, nanti antum juga akan merasakan, antum semua pasti merasakan. Entah itu tiba-tiba mau ketabrak, ya. Maka kemudian pingsan atau apa, ya, atau orang tua kita sampaikan. Nggak usah khawatir, insya Allah Allah akan mengampuni. Nah, itulah yang ada dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulun min ghafurir rahim. Itu orang yang saleh. Ketika maut akan menjemput, itu malaikat datang berduyun-duyun, bergelombang sampai kata Nabi sejauh mata memandang. Malaikat ya menghibur orang itu. Gak usah takut, gak usah cemas, gak usah gundah, gak usah risau. Allah telah menjanjikan surga untukmu. Itu. Nah, itu membarengi malaikat Israfil. Allah. Sudah pernah saya bahasnya atau belum? Kalau nggak salah sudah. Ya. Ini orang yang beriman, makanya orang yang beriman itu dibantu malaikat untuk husnudzon. Karena malaikat menjanjikan jangan khawatir. Nah, saya lanjutkan. Akhirnya beliau berusaha menebakkan agar jamaah itu. Pada hari Kamis
2 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, pada hari Sabtu atau Ahad, Nabi merasakan badannya agak ringan. Maka dengan dipapa oleh 2 orang laki-laki, beliau keluar rumah untuk mendirikan salat zuhur. Pada saat itu Abu Bakar sedang mengimami orang berat. Nah, ketika Abu Bakar mengetahui kedatangan beliau, ia beranjak untuk mundur ke belakang. Namun beliau memberi isyarat kepada Abu Bakar agar dia tidak usah mundur. Beliau bersabda, "Dudukkan aku di samping Abu Bakar." Maka keduanya mendudukkan beliau di samping kiri Abu Bakar. Lalu Abu Bakar sholat mengikuti sholat beliau dan meneruskan bacaan takbir agar didengar orang-orang. Jadi Nabi duduk di samping Abu Bakar, Nabi menjadi imam, ya. Lalu suaranya ini, yang mengeraskan Abu Bakar sendiri. Jadi boleh sebenarnya ketika di imam suaranya itu tidak keras, umpamanya lagi sholat, lampu mati, ya kan? Kemudian nggak kedengaran, itu yang paling dekat boleh apa? Mengeraskan, gitu ya. Jadi dibiasakan supaya yang jauh bisa mendengar. Nah ternyata kok panjang dia, yang sebelah sana juga mengeraskan boleh. Karena kadang-kadang kan nggak kedengaran kan. 1 hari sebelum wafatnya Nabi. Sehari sebelum wafat atau pada hari Ahad, Nabi memerdekakan para pembantu laki-lakinya. Budak-budaknya semua dimerdekakan. Mendekahkan 7 dinar harta beliau yang masih tersisa. Bayangkan Nabi SAW harta terakhirnya berapa? 7 dinar. Kalau hari ini sekitar 14 juta. Tapi kalau zaman itu dinar itu kan banyak orang punya dinar. Antum tahu namanya Robi'ah Ar-Ra'i, seorang anak muda itu, beliau ditinggal jihad sama orang tuanya, meninggalkan 20.000 dinar. Itu habis untuk sedekah pada guru-gurunya. Maksud saya adalah bahwa di zaman itu dinar itu gampang gitu. Rampasan perang, dinar kan gitu, emas. Jadi Nabi punya 7 dinar, kalau sekarang 14 juta, itu dikit banget gitu. Sedangkan dalam Nabi miliaran, tapi nggak pernah lama-lama. Dan memberikan senjata milik beliau kepada kaum muslimin. Semua pedangnya disedekahkan. Kemudian kecuali satu, baju perangnya masih digadaikan kepada seorang Yahudi. Untuk jaminan beliau pinjam gandum seberat 70 kilo. Jadi beliau utang gandum kepada seorang Yahudi, jaminannya apa? Baju perangnya. Pada malam sebelumnya, Aisyah meminjam minyak lampu dari pembantu perempuannya. Subhanallah. Sampai minyak lampu pun beliau tidak punya. Sehari sebelum wafat, beliau hanya punya harta apa? Baju yang beliau pakai sama tikar yang beliau pakai untuk tidur. Hari terakhir Nabi SAW. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa tatkala kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh pada hari Senin yang diimami oleh Abu Bakar, Rasulullah tidak menampakkan diri. Jadi Abu Bakar sedang mengimami, Rasulullah tidak kelihatan. Di tengah-tengah sholat, Rasulullah membuka gorden. Kemudian melihat para sahabat sholat, beliau tersenyum. Maka sahabat berhenti. Mereka menyangka Nabi akan ikut sholat. Rupanya Nabi kemudian memberikan isyarat, lanjutkan sholat. Maka mereka melanjutkan sholat, dan itulah sholat terakhir Nabi di kamarnya, subuh. Subuh hari Senin itu sholat terakhir beliau. Nah, setelah itu Rasulullah tidak mendapatkan waktu sholat berikutnya. Jadi beliau wafat di waktu duha. Waktu duha semakin beranjak, Nabi memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra. Lalu beliau membisikkan sesuatu kepadanya hingga dia menangis. Kemudian beliau mendoakan Fatimah. Setelah itu beliau membisikkan sesuatu kepadanya hingga beliau tersenyum. Dalam kesempatan lain kami menanyakan kejadian ini kepada Fatimah. Jadi
Pertama yang beliau panggil adalah Fatimah, putrinya. Lalu beliau bisikkan sesuatu. Fatimah nangis. Kemudian mendoakan Fatimah. Lalu membisikkan lagi, Fatimah tersenyum. Nah, di lain waktu, ya, Aisyah bertanya, kenapa waktu itu kamu nangis kemudian tersenyum? Kata Fatimah, aku dibisiki Nabi bahwa saat wafatnya ayahku sudah tiba, sudah hitungan menit, maka aku menangis. Kemudian dia berdoa dan membisikkan padaku, jangan menangis, engkau adalah keluargaku yang pertama menyusulku, maka aku tersenyum. Kemudian dia mengatakan, engkau adalah salah satu wanita pemimpin para wanita penghuni surga, maka aku tersenyum. Fatimah putrinya. Jadi di saat terakhir beliau wafat itu ada Fatimah, ada Aisyah. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW menyaksikan itu, setelah berbisik itu Nabi merasakan sakit. Sudah pernah saya sampaikan. Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri beliau itu beliau ambil kepala Nabi ditaruh diletakkan di pangkuan beliau. Nah, diusap-usap. Nah, beliau menceritakan di lain waktu, ya, aku belum pernah menyaksikan manusia merasakan kesakitan melebihi rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW. Jadi sakaratul maut yang terjadi pada Nabi itu adalah rasa sakit yang paling berat yang pernah disaksikan oleh Ibunda Aisyah. Maka saat itu beliau bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau seorang Rasul, seorang Nabi, kekasih Allah, engkau merasakan sakit yang luar biasa? Beliau mengatakan seakan-akan nadiku terputus. Itu bukan omongan yang berlebihan, memang betul-betul kayak mau putus. Beliau mengatakan, nahnul anbiya du'ifat lana al-jaza kama du'ifat lana bala. Kami para nabi, ujian kami dilipat gandakan karena, ya, pahala kami juga akan dilipat gandakan. Melihat sakit yang seperti itu, Ibunda Fatimah mengatakan, alangkah menderitanya engkau, wahai ayahanda. Nabi mengatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yawm. Tidak ada lagi rasa sakit yang aku derita setelah hari ini. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan. Sakaratul maut ada dua. Yang pertama, sakit. Sakaratul mautnya orang mukmin. Yang pertama sakit sekali, seperti sakaratul mautnya Nabi Muhammad. Kenapa? Nanti akan dibalas dengan imbalan yang berlipat ganda. Yang kedua, tidak akan ada lagi rasa sakit setelah itu. Ya. Padahal sesakit-sakitnya di dunia masih lebih sakit kalau di akhirat, kan gitu. Maka orang yang sakaratul mautnya sakit tapi dia orang mukmin, itu artinya dia hanya merasakan sakit di dunia. Setelah itu tidak ada laisa ala abika laisa alaihi karbun ba'dal yawm. Jadi pahami ya? Nah, tapi ada juga orang mukmin yang sakaratul mautnya hanya seperti air yang mengalir dari pancuran ditandai dengan kapas dan kain yang lembut. Saking lembutnya sampai airnya nggak nyiprat. Ini juga cara sakaratul maut mukmin, harusnya sahih, ya. Tapi dua-duanya ada sakaratul maut. Nah, silakan. Kalau saya sih minta yang enak ya, jangan yang sakit. Tapi kalaupun sakit berarti tidak ada lagi sakit setelah itu. Ya. Ini. Nah, ketika waktu beranjaknya ini, nah, detik-detik terakhir saya langsung. Kalau
Begitu Fatimah menyampaikan seperti itu, masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar, kakak dari ibunda Aisyah, mendekati Nabi. Rupanya beliau membawa siwak. Nabi melihat kepada Abdurrahman. Nah, Aisyah tahu, apakah engkau hendak bersiwak dengan Rasulullah? Beliau malu. Akhirnya sama ibunda Aisyah disiwaki. Rupanya Nabi merasakan, baru misalkan jangan terlalu keras, akhirnya diperlembut. Nah, itulah saat terakhir Nabi SAW, mungkin detik-detik terakhir beliau disiwaki sama istrinya. Nah, karena terlalu keras, nah kemudian ibunda Aisyah menggigit-gigit dulu supaya lebih lembut siwaknya, kemudian disiwaki. Ibunda Aisyah pernah mengatakan, alangkah bahagianya aku, Rasulullah SAW wafat di hari giliranku, di kamarku, di atas pangkuanku, dan sesuatu yang terakhir masuk ke dalam mulutnya adalah ludahku. Betapa sayangnya kepada Rasulullah. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW menghadap ke langit. Nah, di hari yang lain Ibunda Aisyah menceritakan, ya. Jadi waktu itu Nabi menghadap ke langit itu. Itu beliau mengatakan, ini ucapannya beliau, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Dalam riwayat yang lain disebutkan Ibunda Aisyah menghibur dengan kata-kata yang lembut bahwa engkau seorang Nabi, Allah mencintaimu dan sebagainya. Nabi Muhammad bilang, jangan begitu, jangan ucapkan hiburan-hiburan itu. Bacalah, wajah sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Sakratul maut pasti datang dan itu kalian selalu lari darinya. Nah, Nabi mengatakan, tiada ilah selain Allah kepada selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sakratul mautnya. Usai bersiwak, beliau setelah mengangkat tangan atau jari-jari, mengarahkan pandangan ke arah langit. Langit rumah dan kedua bibir beliau bergerak-gerak. Aisyah sempat mendengar sabda beliau pada saat itu. Ma'an Nabi ma'alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma ighfirli warhamni walhiqni bil rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Itu kalimat terakhir beliau. Ya. Jadi ada percakapan di situ sebetulnya antara Nabi dengan Jibril. Nabi mengadahkan mukanya ke wajahnya ke langit-langit rumah. Nah, Jibril menyampaikan salam. Ternyata Jibril datang bersama Israel. Lalu kemudian Israel minta izin bahwa Allah sudah memerintahkan untuk mencabut nyawa beliau. Lalu beliau mengizinkan. Kemudian Jibril menolehkan pandangannya, tidak mau melihat Nabi. Lalu Nabi mengatakan, wahai Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu dariku? Tidak suka engkau padaku? Kata Jibril, aku bukan tidak suka, aku tidak tega menyaksikan kekasih Allah meregang nyawa. Nah, itulah kalimat terakhir Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la. Nah, kemudian beliau maka ada para ulama menyampaikan, apabila seseorang sudah parah sakitnya, kemudian dia tidak ada harapan, boleh mendoakan, Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunlah aku, limpahkanlah kasih sayang padaku dan pertemukanlah aku dengan ar-rafiqul a'la, yang maha terkasih, yang maha tinggi. Minta ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW wafat. Saya
Begitu Nabi wafat, Ibunda Fatimah setengah berteriak mengatakan, Ya Abadah, ajaba Rabban da'ah, Ya Abadah, man jannatul firdausi ma'wah, Ya Abadah, ila Jibril lan'ah. Agak kencang. Wahai ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu menuju jannah firdaus. Tujuanmu akan aku sampaikan berita duka ini kepada Jibril atas kematianmu. Maka semua tahu bahwa Nabi SAW sudah wafat. Ali bin Abi Thalib tercekat tidak bisa ngomong. Para sahabat semua terdiam. Umar masih berdiri diam. Barang siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan aku potong tangannya. Muhammad tidak mati. Muhammad hanya seperti Nabi Musa bin Imran. Ia menemui Rabbnya 40 hari, kemudian dia akan balik lagi. Muhammad tidak mati. Hanya orang munafik yang mengatakan Muhammad mati. Saking syoknya. Jadi Umar itu orang yang paling syok dengan wafatnya Nabi. Abu Bakar masih di rumahnya di bukit perbukitan Madinah. Maka segera orang diperintahkan menyusul Abu Bakar. Abu Bakar langsung pakai kuda menemui Nabi. Beliau masuk ke Masjid Nabawi tanpa menghiraukan orang-orang, langsung masuk ke kamar beliau karena itu kamar putrinya. Beliau langsung menemui Nabi SAW yang sudah ditutupi kain. Kita mengatakan tidak ada dua kematian, dan kematian ini adalah kematian yang memang sudah dijadikan oleh Allah SWT. Dia cumi jasad Nabi SAW, lalu beliau keluar dari kamar. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Abu Bakar langsung keluar menyaksikan kaum muslimin masih belum percaya Nabi wafat. Beliau kemudian menyampaikan